Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Pratiwi Hatili, NIM 9414240014. Saya dari kelas A, jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu normalitas data, tujuan normalitas data, serta tahapan-tahapan uji normalitas data. Nah, yang pertama itu ada uji normalitas data. Uji normalitas data adalah prosedur statistik untuk mengecek apakah sebaran data dari suatu populasi mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Uji ini penting untuk memvalidasi asumsi dalam berbagai metode analisis statistik seperti uji T atau regresi, agar hasil analisis menjadi akurat dan dapat diandalkan. Banyak metode statistik seperti uji T, ANOVA, regresi linear memerlukan asumsi bahwa data yang digunakan berdistribusi normal. Jika data tidak normal, hasil analisis bisa menjadi tidak akurat atau tidak bisa diandalkan. Kedua itu ada tujuan normalitas data. Tujuan normalitas data adalah untuk mengetahui apakah data dalam penelitian berdistribusi normal. Hal ini penting karena banyak analisis statistik seperti GT, ANOVA, regresi mensyaratkan data atau residualnya mengikuti distribusi normal. Dengan melakukan uji normalitas, peneliti dapat memastikan metode analisis yang digunakan sudah tepat, sehingga hasil analisis lebih akurat, valid, dan bebas dari bias. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke tahapan-tahapan uji normalitas data. Ke variabel view, di kolom nama kita tulis RLS, dan di kolom label kita tulis rata-rata lama sekolah. Kemudian yang kedua itu APM atau angka partisipasi murni. Kemudian yang ketiga itu TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Dan yang keempat itu PE atau pertumbuhan ekonomi. Kita ke data view, lalu kita copy datanya. Kemudian kita paste atau salin, terus ke analisis, ke non-parametric test, legalisi dialog, dan sampel. Kemudian masukkan PE ke dalam kolom, terus oke. Jadi seperti ini. Inilah hasil output dari uji normalitas data. Nah, berdasarkan output SPSS diperoleh nilai signifikan sebesar 0,011. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan apabila nilai signifikan lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka data tidak berdistribusi normal.
Nah, karena nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,011, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan data pertumbuhan ekonomi tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, jika uji normalitas data ditolak, maka tidak dapat menggunakan metode analisis parametrik yang mensyaratkan normalitas. Sebagai gantinya, bisa dapat melakukan transformasi data menggunakan uji non-parametrik yang tidak memiliki asumsi normalitas atau mempertimbangkan mengeliminasi outlier jika memang ada yang signifikan. Melakukan analisis yang tepat sangatlah krusial. Jika analisis parametrik digunakan pada data yang tidak normal, kesimpulan yang dihasilkan tidak akurat dan tidak dapat diandalkan. Itulah penjelasan uji normalitas data beserta tahapan-tahapannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.